Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Siranto Berkarya. Di video kali ini gua masih membahas tentang seputar para sahabat Nabi ya guys. Jadi dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan gua share video tentang kisah sahabat Nabi, teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya dari yang telah gua paparkan ini. Dengan itu jangan lupa dukung channel gua dengan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbarunya baik dari kisah sahabat Nabi ataupun kisah-kisah yang lainnya. Jadi simak sampai beres ya guys, karena di cerita ini menurut gua sih banyak banget nilai-nilai positif buat kehidupan baik kita. Nah, jadi di video kali ini gua membahas tentang kisah Uwais Al-Qarni. Nah, di mana Uwais Al-Qarni ini salah satu pemuda yang begitu istimewa menurut Nabi Muhammad SAW. Uwais sendiri itu tinggal di kota Yaman ya, di mana Uwais ini yang memiliki penyakit sopak. Dengan Uwais memiliki penyakit tersebut, di mana tubuh dari Uwais ini menjadi belang-belang ya, di mana sungguh mengerikan ya guys dari penyakit ini. Nah, tetapi dengan penyakit seperti itu, Uwais ini selalu sabar dan tidak pernah minder. Dan ini sungguh sangat jauh banget dengan orang-orang di zaman sekarang ya. Sedikit ada bekas luka saja, contoh di muka nih, itu ada yang namanya bekas goresan. Nah, gua yakin pasti itu sangat menyedihkan, seorang itu akan kehilangan yang namanya sebuah kepercayaan diri pada dirinya. Ya, apalagi hidup di zaman sekarang, ya gak glowing, ya gak cantik ataupun gak ganteng ya. Ya intinya gak banyak dideketin cewek ya, kalau seandainya itu cowok, dan begitu sebaliknya. Nah, mungkin tanpa gua paparkan lagi, pasti teman-teman semua ini sudah paham dong ya dengan apa yang gua maksud. Nah, tetapi harus teman-teman ketahui nih bahwasanya suatu kecantikan ataupun ketampanan itu akan hilang, karena semua itu kan ada masanya ya. Tetapi kalau teman-teman melihat dari seorang itu ya, insya Allah itu tak akan pernah hilang, seperti hatinya yang baik ya, pokoknya berakhlak ya. Nah, dimana itu akan menjadikan sebuah hal yang begitu positif bagi kita. Kita kembali ke cerita Uwais, dimana Uwais ini walaupun cacat, tetapi Uwais ini sangat soleh dan begitu berbakti kepada orang tuanya, dimana orang tuanya ini hanya seorang ibu ya, jadi hanya tinggal seorang ibu karena ayahnya itu sudah tidak ada, dimana ibunya ini sudah sangat begitu tua dengan keadaannya itu keadaan lumpuh. Nah, dimana Uwais ini yang selalu merawat ibunya dan selalu mengabulkan apa yang diinginkan oleh ibunya. Nah, tetapi dalam beberapa permintaan ini ada satu permintaan, dimana sebuah permintaan ini sangat membuat Uwais ini menjadi bingung bagaimana cara mengabulkannya. Nah, dimana seorang ibu itu mengatakan, "Wahai anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Nah, itu pinta ibunya ya kepada Uwais Al-Qarni. Nah, dimana dengan mendengar ucapan ibunya tersebut, Uwais ini terus merenung gitu dan selalu memikirkan bagaimana caranya untuk mengabulkan permintaan sang ibu ini. Nah, dimana keadaan Uwais ini kan bisa dikatakan bukan orang kaya ya, dan untuk bekal sehari-hari pun masih kekurangan, apalagi untuk biaya berangkat haji gitu. Nah, dimana Uwais ini terus berpikir bagaimana caranya untuk mengabulkan permintaan tersebut, dimana seketika Uwais ini mendapatkan suatu jalan, yaitu dengan membelinya seekor anak lembu. Nah, kemudian Uwais ini membuatkan kandangnya itu di atas puncak. Nah, jadi setiap pagi Uwais menggendong anak lembu tersebut dengan bolak-balik puncak, dan ini dilakukan dengan secara rutin ya, dengan secara istiqomah. Nah, dimana dengan seringnya Uwais turun naik puncak sambil menggendong anak lembu, nah dimana dari penduduk ini mengetahui ya apa yang dilakukan oleh Uwais ini. Nah, dimana setiap orang itu melihat, pasti Uwais ini dikatakan dikata-kata ini itu sama orang-orang yang melihat, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila, dengan melihat tingkah laku Uwais yang seperti itu. Nah, dimana tiap hari Uwais selalu menggendong anak lembu itu. Nah, intinya istiqomah lah ya. Ya, Uwais ini dalam naik turun bukit sambil menggendong anak lembu. Ya, tentunya anak lembu itu makin hari makin besar ya guys, dimana Uwais juga harus makin banyak
juga dalam mengeluarkan tenaga untuk menggendong lembu tersebut. Nah, dengan istiqomahnya Uwais dalam mengerjakan hal itu, di mana di mata Uwais ini masalah anak lembu itu makin besar tidak menjadi beban karena sudah saking terbiasanya itu dalam melakukannya ya. Nah, memang dengan segala apapun terbiasa, maka akan terasa mudah walaupun hal itu sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian waktu terus berjalan sampailah pada bulan haji ya, dimana kala itu lembu yang sering digendong Uwais ini telah mencapai 100 kg. Dan tentunya otot Uwais juga sangat kuat ya guys, dengan berkatnya Uwais selalu menggendong anak lembunya tiap hari, dan tentunya untuk menggendong ibunya pun sudah sangat begitu kuat ya. Dan pastinya berat ibu Uwais pun tidak akan sampai 100 kg ya dibandingkan lembunya. Nah, tentunya itu akan menjadi ringan bagi Uwais dengan menuju perjalanan yang begitu sangat jauh. Kemudian Uwais ini berangkat ke Mekah sambil menggendong ibunya, dimana kala itu orang-orang yang sering mengata-ngatai Uwais gila, akhirnya mereka itu tahu maksud dan tujuan Uwais setiap hari menggendong lembu. Masya Allah ya, ternyata Uwais itu sedang latihan untuk menggendong ibunya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah banget ya guys. Jadi sungguh alangkah besarnya cinta Uwais terhadap ibunya ini demi mewujudkan keinginan ibunya walaupun perjalanan yang begitu jauh dan sulit. Jadi ayo guys, Uwais saja mampu ya untuk melakukan hal itu, kenapa kita tidak? Memang kita sama Uwais itu berbeda lah ya makomnya, tapi menurut gua walaupun kita berbeda makomnya nih, contohnya istilahnya, jadi untuk berbakti kepada orang tua itu tuh sama aja tidak memandang makomnya, cuman yang membedakan bagaimana cara kita dalam berbakti pada orang tua. Jadi hanya berbeda caranya aja ya guys. Oh iya, gua minta doanya sama teman semua. Mudah-mudahan sebagian keinginan gua, yaitu ingin yang namanya memberangkatkan haji kedua orang tua ya, mudah-mudahan gua bisa mewujudkan itu, dan tentunya teman-teman juga bisa mengajak orang tua ke tanah suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, kemudian waktu demi waktu kan Uwais sampai ya di tanah suci. Kan posisi ibu itu waktu itu sedang lumpuh ya. Jadi pada saat wukuf di Ka'bah pun Uwais selalu menggendongnya, di mana ibu yang sangat begitu terharu ya, dan tentunya bercucur air mata ya, telah terkabulkan suatu keinginannya itu, mana pergi ke Baitullah. Dan tentunya Uwais dan ibunya itu berdoa di hadapan Ka'bah. Nah, di mana Uwais ini berdoa di mana Uwais pada saat di Ka'bah itu Uwais berdoa dengan menyebut, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Nah, di mana doa Uwais ini terdengar oleh sang ibu itu. Nah, kemudian ibu berkata kepada Uwais, "Bagaimana nak dengan dosamu?" Sambil ibu berekspresi begitu keheranan ya guys. Nah, kemudian di mana Uwais ini menjawab sang ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Jadi cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Jadi Masya Allah banget ya guys tentang seorang Uwais Al-Qarni ini. Jadi tidak mempedulikan dirinya, melainkan mempedulikan ibunya sendiri. Jadi karena ridhonya orang tua itu ya sangat luar biasa gitu menurut Uwais itu. Nah, jadi itulah ya guys keinginan Uwais Al-Qarni yang begitu tulus dan penuh cinta, di mana Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sebuah karunia kepada Uwais dengan disembuhkannya penyakit sopak tersebut. Nah, tetapi hanya tersisa sebuah bulatan putih di tengkuknya Uwais. Nah, di mana tanda putih itu sebuah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Nah, karena pada saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada Umar dan Ali, nah, di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya itu sangat makbul, dan kalian berdua harus cari seorang itu. Ia akan datang dari arah Yaman dan dibesarkan di kota Yaman. Nah, setelah Uwais mengabulkan keinginannya ibunya itu pergi haji ya. Kemudian Uwais ini meminta izin pada ibunya untuk pergi ke kota Madinah. Dimana setelah Uwais berperjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais ini sampai ke kota Madinah itu, dimana kala itu Uwais langsung mencari rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian rumah Nabi Muhammad
tentunya ketemu. Nah kemudian Uwais langsung mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Nah kemudian keluarlah seorang seraya membalas salamnya Uwais ini. Nah tak basa-basa lagi, Uwais itu langsung menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya itu. Nah namun kala itu Nabi itu tidak ada di rumah dan beliau sedang berada di medan perang, dan kala itu Uwais hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu saja ya guys. Jadi hanya ketemu dengan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Dimana kala itu hati Uwais merasa sangat kecewa karena dengan perjalanannya yang sangat jauh, tetapi keinginan ketemu dengan Nabi itu tidak tercapai. Nah dimana di hati Uwais ini sangat terus bergejolak, ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Nah tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan Uwais ini terus terngiang di telinganya pesan-pesan dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang ke Yaman. Nah akhirnya dengan ketaatannya Uwais kepada sang ibu, pesan ibu itu mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan terpaksa Uwais harus pamit pulang kepada Siti Aisyah untuk segera ke Yaman dan hanya menitipkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Uwais ini langsung pulang sambil mengayunkan tangannya sambil terharu dengan perasaan yang sangat begitu sedih karena tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian peperangan telah usai, di mana Nabi Muhammad pulang menuju Madinah ya, tentunya langsung ke rumah. Di mana sesampainya di rumah Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya. Jadi Nabi ini walaupun belum ada yang memberitahu, tapi Nabi sendiri sudah tahu. Di mana Nabi mengatakan bahwa Uwais ini anak yang taat kepada ibunya, di mana Uwais ini adalah salah satu penghuni langit. Di mana mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu an itu dan para sahabat yang lain itu sangat tertegun ya. Di mana menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya itu sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Di mana Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu kepada sahabatnya. Nah, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Di mana sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, di mana Nabi mengatakan, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan ia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit. Jadi dia itu bukan orang bumi ya. Dimana waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat, dimana kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab, di mana suatu ketika Khalifah Umar itu teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni yang si penghuni langit itu, di mana beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana sejak itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali itu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjaannya itu hanya mengembalakan domba dan unta setiap harinya. Jadi mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi dan Ali bin Abi Thalib itu selalu menanyakan dia? Karena ya ingat pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW, di mana kala itu rombongan kafilah dari Yaman menuju Sam silih berganti ya, di mana dengan membawa barang-barang dagangan, di mana suatu ketika Uwais Al-Qarni itu turut bersama mereka dengan rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah, di mana melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman. Di situ segeralah kafilah Umar dan Ali bin Abi Thalib itu segera mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka, di mana rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama rombongan yang sana yang belakang, di mana sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Di mana mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib ini segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Di mana sesampainya di kemah tempat Uwais berada, di mana Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib ini memberi salam. Tapi rupanya Uwais ini sedang salat ya di mana itu. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar
dan Ali bin Abi Thalib, di mana sambil mendekati kedua sahabat Nabi dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Di mana sewaktu berjabatan, khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni, di mana wajah Uwais itu nampak begitu bercahaya. Ya, benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia ini adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib itu kemudian menanyakan kepada Uwais ini, menanyakan namanya, siapakah nama kamu? Dan Uwais ini menjawab, nama saya Abdullah. Di mana mendengar jawaban Uwais, sahabat Nabi tadi itu, Umar dan Ali itu, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah nama yang sebenarnya? Di mana Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Di mana dalam pembicaraan tadi ketahuilah bahwa ibu Uwais itu telah meninggal dunia ya. Jadi itulah sebabnya Uwais ini baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Dimana akhirnya kafilah Umar dan Ali bin Abi Thalib ini memohon agar Uwais ini membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Dimana Uwais itu kan enggan, dan Uwais ini berkata kepada khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Dimana mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, kami datang ke sini itu untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Nah, karena desakan kedua sahabat ini, di mana Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais ini untuk jaminan hidupnya. Di mana segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang-orang lagi. Jadi Uwais ini berpesan kepada Umar dan Ali ini untuk menyembunyikan istilahnya karomahnya lah istilahnya. Jadi Uwais ini tidak ingin diketahui oleh orang-orang bahwasanya Uwais ini sangat begitu luar biasa lah intinya. Dengan dimana waktu terus berjalan, nah kemudian Uwais Al-Qarni ini wafatnya. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni ini wafat. Uwais Al-Qarni itu dan anehnya pada saat Uwais Al-Qarni akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Nah, demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Dimana juga ketika usungan dibawa ke perkuburannya, luar biasa banyaknya itu orang-orang yang berebutan untuk mengusungnya. Jadi luar biasa ya guys. Uwais ini pas saat meninggalnya itu sangat begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang ingin ikut andil dalam memproses jenazah tersebut. Di mana meninggalnya Uwais Al-Qarni telah mengembarkan masyarakat kota Yaman ya tentunya. Banyak terjadi hal-hal yang amat begitu mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais ini seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Nah, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap gitu melaksanakannya terlebih dahulu. Di mana penduduk kota Yaman sangat tercengang dong dan sangat kaget ya tentunya. Di mana mereka saling begitu bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal ini hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya itu sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, di mana mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah mungkin mereka itu adalah para malaikat yang turun ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Di mana berita meninggalnya Uwais Al-Qarni ini dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar
kemana-mana ya, ke penjuru dunia, dimana baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, yang disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Nah, disitulah barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah penghuni langit. Jadi begitulah Uwais Al-Qarni, sosok sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua, di mana beliau menjawab mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Nah, jadi kita berbakti kepada orang tua itu ya, itu juga menentukan kita apakah kita ada di surga atau kita ada di neraka. Jadi gini ya guys, walaupun kita sesoleh apapun itu, kalau seandainya kita tidak berbakti kepada orang tua, itu sama aja kita akan masuk neraka. Karena kan bahwa ada istilah juga bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi bukan tidak ada di ayah ya. Jadi bukan berarti kita harus berbakti kepada ibu saja, melainkan kita juga harus berbakti kepada bapak juga. Karena kan ibu dan bapak itu kan orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu istimewa, yang membesarkan kita ya dari kecil sampai besar. Masa kita hanya menghormati satu, ya keduanya dong. Jadi sangat penting buat teman-teman semua untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena murkanya orang tua, karena itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi kita harus baik-baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, jangan ngeyel kepada orang tua, jangan pernah menyakiti orang tua, karena orang tua adalah segalanya untuk kita di dunia maupun di akhirat. Karena istimewanya di dunia itu istimewanya di akhirat juga. Dengan itu jangan lupa kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan buat teman-teman, jika orang tua kita masih ada, maka manfaatkanlah diri kita untuk berbakti kepada orang tua, jangan disia-siakan. Tetapi walaupun orang tua kita sudah tidak ada, itu pun kita masih berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua, mungkin untuk mendoakan orang tua agar di akhirat itu baik-baik saja, dan tentunya sesuai apa yang diinginkan doa-doa kita kepada orang tua. Mungkin itu saja ya dari gua. Mungkin teman-teman di sini bisa mengambil hikmahnya dari apa yang gua sampaikan ini. Mungkin itu saja dari gua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.